Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidur Rahman, NIM 22089021. Program studi ilmu keolahragaan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan eh, mengenai materi hubungan antara periodisasi latihan dengan periodisasi gizi pada atlet. Baiklah, untuk materi pertama yaitu definisi periode latihan. Periode latihan merujuk pada jangka waktu atau durasi yang diperuntukkan untuk latihan atau pelatihan dalam berbagai konteks, seperti olahraga, pendidikan, atau pengembangan keterampilan. Dalam konteks olahraga, periode latihan dapat mencakup rencana latihan jangka pendek atau jangka panjang untuk meningkatkan kinerja atlet. Itu selanjutnya definisi periodisasi gizi. Periodisasi gizi adalah pendekatan yang digunakan dalam manajemen nutrisi untuk atlet atau individu yang ingin mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kinerja olahraga atau mencapai komposisi tubuh yang optimal. Selanjutnya, karakteristik periodisasi latihan. Yang pertama ada pemisahan waktu. Program latihan dibagi menjadi periode waktu yang berbeda, biasanya dalam siklus seperti eh, makro dan mikrosiklus. Setiap periode memiliki tujuan khusus. Yang kedua, tujuan berbeda. Setiap periode memiliki tujuan latihan berbeda. Misalnya, periode persiapan fokus pada peningkatan kekuatan. Sedangkan periode kompetisi fokus pada mempertahankan kinerja yang optimal. Yang ketiga, intensitas variabel. Intensitas latihan berat, volume, atau intensitas dapat bervariasi dari satu periode ke periode lainnya, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, pemulihan terjadwal. Pemulihan yang terjadwal menjadi bagian penting dari program periodisasi. Ini memungkinkan pemulihan fisik dan mental antara periode latihan yang berat. Yang kelima, siklus berulang. Pendekatan periodisasi latihan seringkali melibatkan siklus berulang, di mana atlet atau individu akan kembali ke fase awal setelah periode tertentu. Ini dapat membantu mencegah kelelahan dan overtraining. Selanjutnya yang keenam, penyesuaian terus-menerus. Program latihan dapat disesuaikan berdasarkan respon individu dan perkembangan selama periode latihan. Yang ketujuh, keterpaduan aspek latihan. Program periodisasi latihan seringkali mempertimbangkan berbagai aspek latihan, seperti kekuatan daya tahan, fleksibilitas, dan keterampilan teknis. Yang kedelapan, orientasi pada tujuan. Program periodisasi seperti meningkatkan kinerja atlet, membangun massa otot, atau mencapai komposisi tubuh tertentu. Selanjutnya, karakteristik periodisasi gizi. Yang pertama, pemisahan periode. Program nutrisi dibagi menjadi periode waktu yang berbeda, yang seringkali disesuaikan dengan fase latihan atau kompetisi atlet atau individu. Selanjutnya, tujuan nutrisi yang berbeda. Setiap periode memiliki tujuan nutrisi yang berbeda. Misalnya, periode persiapan mungkin berfokus pada peningkatan asupan kalori dan protein. Sedangkan periode kompetisi berfokus pada pemeliharaan dan pemulihan kinerja. Selanjutnya, penyesuaian asupan nutrisi. Asupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dapat disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan selama setiap periode. Yang selanjutnya, pemulihan nutrisi. Program periodisasi gizi mencakup pemulihan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung pemulihan fisik dan mental antara periode latihan yang berat. Selanjutnya, siklus berulang. Siklus berulang. Pendekatan periodisasi gizi yang melibatkan siklus berulang yang sesuai dengan siklus latihan dan kompetisi. Yang keenam, eh, yang keenam, penyesuaian terus-menerus. Asupan nutrisi dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan respon individu, perkembangan dan perubahan tujuan. Yang ketujuh, integrasi dengan program latihan. Periodisasi gizi harus terintegrasi dengan program latihan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedelapan, pentingnya kehidupan sehari-hari. Selain periode latihan dan kompetisi, program periodisasi gizi juga mempertimbangkan aspek nutrisi sehari-hari untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Materi selanjutnya hubungan periodisasi latihan dan dengan periodisasi gizi. Hubungan antara keduanya adalah bahwa periodisasi gizi harus disesuaikan dengan periode latihan atlet.
Misalnya, selama periode intensif latihan, atlet mungkin perlu meningkatkan asupan kalori dan nutrisi tertentu. Pada saat yang sama, selama periode pemulihan, asupan mungkin disesuaikan untuk memastikan pemulihannya optimal. Dengan menggabungkan periodisasi latihan dan periodisasi gizi, atlet dapat mencapai hasil terbaik mereka dan meminimalkan risiko cedera atau overtraining. Ini adalah pendekatan holistik untuk meningkatkan kinerja atlet. Jadi kesimpulannya, mengenai hubungan antara periodisasi latihan dan periodisasi gizi pada atlet, bahwa keduanya bekerja bersama untuk mencapai hasil terbaik dalam prestasi olahraga. Periodisasi latihan membantu mengatur intensitas dan jenis latihan selama siklus pelatihan atlet. Sedangkan periodisasi gizi mengatur asupan nutrisi dan diet atlet dalam periode yang sesuai. Dengan cara ini, atlet dapat memaksimalkan peningkatan kerja, mencegah kelelahan, cedera, dan mempromosikan pemulihan yang efisien. Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan strategi holistik yang membantu atlet mencapai potensi fisik mereka dan menjadi lebih kompetitif dalam olahraga. Eh, Sekian materi PPT yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.